Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, salah satu mahasiswi yang mengikuti program Permata Sakti asal dari Universitas Negeri Semarang, khususnya di mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu di Universitas Bengkulu. Video ini saya ajukan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah ICM di Universitas Bengkulu. Baik, langsung saja pada soal pertama diminta untuk menjelaskan masalah wilayah pesisir yang ada di daerah tempat tinggal kita masing-masing beserta solusinya. Dalam hal ini, tempat tinggal saya berada di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten saya sendiri kebetulan bertempat jauh dari wilayah pesisir. Untuk itu saya menggunakan wilayah terdekat, yaitu ada di wilayah pesisir Cilacap, khususnya di sekitar pantai Teluk Penyu. Karena posisi daerah yang cukup jauh, saya mengambil video dari beberapa sumber yang akan saya tampilkan sebagai gambaran wilayah di pantai Teluk Penyu itu sendiri. Teluk Penyu merupakan kawasan pantai di selatan Kabupaten Cilacap, utamanya sepanjang pesisir dari Kecamatan Cilacap Selatan. Lokasi Teluk Penyu dikelilingi oleh Pulau Nusa Kambangan. Teluk Penyu sendiri merupakan salah satu pantai yang sudah cukup terkenal sebagai tempat wisata. Dari hari ke hari, banyak pengunjung yang berwisata di Teluk Penyu, sehingga tidak heran masalah di wilayah ini adalah banyaknya sampah plastik yang berserakan. Pada awalnya, beberapa tahun yang lalu, wilayah ini masih indah dan asri. Namun, masih terdapat beberapa titik yang terlihat kotor. Lalu, solusi apa yang harus dilakukan dalam mengendalikan permasalahan tersebut? Menurut saya, yang pertama yaitu dari pemerintah. Pemerintah hendaknya mengelola wilayah pantai sebagai tempat wisata yang lebih terstruktur, baik secara administrasi maupun dari segi sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dalam hal ini, pemerintah membentuk struktur pengelolaan wilayah wisata tersebut. Sebagai contoh, pemerintah dapat membentuk tim penjaga kebersihan maupun susunan-susunan lainnya, dari ketua pengelola sampai pada staf-staf di bawahnya. Yang kedua, dari segi masyarakat sekitar wilayah pesisir hendaknya ikut membantu pemerintah dalam menjalankan program pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir tersebut. Masyarakat ikut menjaga kelestarian dan masyarakat ikut mensosialisasikan pentingnya kesadaran akan kebersihan lingkungan di wilayah pesisir kepada pengunjung yang berkunjung di wilayah Teluk Penyu tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu apakah pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan dimensi apa sajakah yang bisa membuat pengelolaan wilayah pesisir tersebut menjadi terpadu? Pengelolaan wilayah pesisir terpadu itu sendiri merupakan proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan untuk masyarakat setempat dengan lingkungan atau alam yang berpotensi dalam kegiatan di pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu agar pengelolaannya saling mendukung antar sumber daya alam dengan potensi-potensi yang ada di pesisir untuk masyarakat setempat. Untuk mencapai keterpaduan dalam perencanaan wilayah pesisir, diperlukan beberapa pendekatan atau biasa disebut dengan dimensi. Yang pertama yaitu dimensi sektoral. Dalam perencanaan perlu adanya koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor secara horizontal maupun secara vertikal. Koordinasi di sini dilakukan baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah setempat.
Dalam hal ini, pemerintah yang melakukan perencanaan dan memutuskan sebuah kebijakan untuk pengelolaan wilayah pesisir, sedangkan masyarakat itu sendiri yang membantu pemerintah dalam implementasi kebijakan yang sudah direncanakan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Yang kedua, ada dimensi bidang ilmu. Pengelolaan dilaksanakan dengan pendekatan pada disiplin ilmu. Disiplin ilmu mana yang relevan pada wilayah pesisir tersebut? Apakah dari ilmu ekonomi, budidaya, perdagangan, atau pariwisata? Potensi apa yang sekiranya ada di wilayah pesisir tersebut dari bidang ilmu mana yang dapat mendatangkan potensi untuk dilakukan pengelolaan secara terpadu? Yang ketiga adalah dimensi keterkaitan ekologis. Pengelolaan harus memperhatikan keterkaitan ekologi yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir, karena wilayah pesisir itu sendiri tidak lepas dari biota atau ekosistem laut, sehingga pengaruhnya juga harus diperhatikan dalam perencanaan wilayah pesisir terpadu. Ketiga dimensi tersebut dilakukan untuk mencegah adanya konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir, agar tercapainya keterpaduan dan juga tujuan dalam pengelolaan dapat tercapai dengan baik, maka ketiga dimensi itu harus dilaksanakan dengan baik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.